Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan 2021, perkenalkan, nama saya Hafid. Saya bertugas di MA Solihiyah yang beralamat di Desa Kalitengah, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran pada hari Rabu tanggal 14 September 2021 dengan tema melestarikan lingkungan. Pada kelas 12 mohon masukan dan saran agar kedepannya saya akan bisa menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Ya, semoga kita semua diberi kesehatan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita dan diberikan keberkahan ilmu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Anita? Alpa, ada izin? Sakit apa keterangan ada yang temannya dikabari? Enggak ada. Delia? Dia Ayu? Elmania? Oke. Muhammad Afifuddin? Farida Siha? Oke, semuanya hadir kecuali siapa tadi? Anita. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari yang kemarin, yaitu Al-Quran Hadis. Materinya apa ini? Menjaga kelestarian alam. Oke, menjaga kelestarian alam. Sebelumnya saya akan mengutip sebuah hadis yang berbunyi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, yang artinya khairukum, sebaik-baik kalian adalah man, orang-orang ta'allamal qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi kalian sebagai peserta didik, siswa yang mempelajari Al-Quran, dan saya sebagai guru, berarti termasuk orang-orang yang terbaik. Jadi berbanggalah kita, kalian sebagai orang yang terbaik yang mempelajari Al-Quran. Oke, kita lihat di sekarang, apakah bumi kita baik-baik saja? Tidak, banyak kerusakan, banyak penebangan pohon, kemudian banyak gunung yang dikeruk, sehingga ada beberapa yang sudah hilang. Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menonton sebuah video. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala.
Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah, tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum. Oke, kita lanjutkan ke materi di PowerPoint. Al-Quran Hadis kelas 12 semester Gasal, menjaga kelestarian alam. Kompetensi dasar, kalian sudah paham kan kompetensi dasar? Kompetensi itu kemampuan. Jadi kemampuan apa yang akan kita capai hari ini? Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. Mengamalkan nilai-nilai yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. Jadi nanti kita akan mengetahui apa saja yang akan kita lakukan untuk melestarikan lingkungan hidup. Memiliki budaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Memiliki budaya menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian sampah plastik kita bakar, kemudian sampah yang organik kita gali, sampah organik kita kubur dan seterusnya. Kemudian memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang kelestarian lingkungan hidup. Jadi apakah Al-Quran dan hadis itu juga memperhatikan lingkungan kita, lingkungan hidup kita. Kemudian menghafal dan mengartikan perkata dari ayat-ayat Al-Quran. Nanti setelah kita mempelajari ayat tersebut, kita akan menghafalnya untuk bekal kita nanti. Lanjut. Nah ini amatilah gambar berikut, tadi sudah ada video. Kemudian berikan komentarmu. Kita kembali ke video yang lainnya. Mana tadi? Kena virus. Kita lihat. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam polling yang Kopi rilis dalam video apa yang terjadi jika manusia lenyap dari bumi.
Berdasarkan pilihan terbanyak kalian, kali ini Kok Bisa akan membahas bagaimana kita, manusia, dapat menghancurkan bumi. Menurut settingan awal alam semesta, bumi dan segala isinya akan selalu berusaha mencapai keseimbangan. Namun di antara segala jenis makhluk hidup, akal budi kita, manusia, berkembang jauh lebih pesat. Setelah berhasil membangun peradaban dan teknologi canggih, mungkin kita mulai berpikir, jangan-jangan kitalah spesies terhebat yang ditakdirkan untuk menguasai bumi. Inilah konsep antroposentrik yang mengawali kehancuran bumi. Demi memenuhi kebutuhan pribadi, kita tanpa sadar telah merusak keseimbangan dengan alam. Saat ini ada sekitar 7,5 miliar manusia di bumi dan semuanya butuh makan. Akhirnya kita mencoba menghasilkan makanan sebanyak-banyaknya tanpa peduli dampaknya pada lingkungan. Kita mulai menebang dan membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Setiap harinya ada hutan seluas seluruh area Monas yang lenyap. Kita tidak sadar bahwa satu orang butuh oksigen yang dihasilkan oleh setidaknya 22 pohon. Yang kita lakukan justru sebaliknya. Selanjutnya lahan yang sudah dibuka kita tanami terus-menerus sambil kita beri pupuk-pupuk kimia supaya subur. Nyatanya kita justru membuat tanah jadi asam dan tak bisa ditanami lagi. Cara kita memanfaatkan hewan juga sama parahnya. Sejak munculnya manusia 200.000 tahun lalu, sudah tak terhitung jumlah hewan yang punah karena kita buru atau kita rusak habitatnya. Kemudian di masa kini ternak sapi ala industri modern menghasilkan metana yang efek rumah kacanya lebih dahsyat dari karbon dioksida. Sisa-sisa pakan ikan yang mengendap di tambak juga meracuni air dengan senyawa kimia seperti amonia. Limbah tambak mungkin cuma satu dari sekian limbah lain yang seenaknya kita buang ke sungai, danau, dan laut. Sementara itu, kita masih seenaknya menyedot air tanah mentang-mentang bumi terdiri dari banyak sekali air. Padahal, nyatanya hanya sedikit sekali jumlah air yang sesungguhnya bisa kita minum. Bukan cuma di air, kita juga telah mencemari udara dengan berbagai jenis gas. Misalnya gas-gas yang kita pakai untuk pendingin ruangan dan aneka spray. Gas-gas inilah penyebab menipisnya lapisan ozon di stratosfer. Padahal lapisan ozon dapat melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet berbahaya. Penggunaan bahan bakar fosil pada pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan-kendaraan bermotor kita juga menyumbangkan banyak sekali emisi karbon. Gas-gas ini bukan cuma mengganggu pernapasan kita, tapi juga menambah gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global. Dan akhirnya pemanasan global mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi. Mulai dari perubahan iklim di seluruh dunia, kerusakan terumbu karang seperti koral-koral Great Barrier Reef, lenyapnya es daerah kutub yang mengancam kelestarian aneka spesies hewan, dan naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan banyak negara dalam 100 tahun ke depan. Sayangnya, masih saja ada orang yang ogah mengakui masalah lingkungan cuma gara-gara kepentingan politis dan ekonomis. Atau mungkin pura-pura peduli padahal cuma mencari keuntungan pribadi. Sekarang kita tahu masa depan yang menanti anak cucu kita nanti di bumi. Pertanyaannya, apakah kita cuma akan pasrah menerimanya? Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Demikian video tentang manusia dan manusia yaitu kita dan apa yang kita lakukan dengan bumi kita, tempat tinggal kita. Ada komentar? Apakah manusia itu ganas atau bagaimana? Manusia perusak. Manusia perusak. Ada lagi? Serakah. Manusia hanya ingin memanfaatkan. Tidak. Apakah manusia itu tidak ada upaya untuk melestarikan? Ada, sebenarnya ada, cuman sangat sedikit sekali. Jadi misal 1 juta mungkin ada cuman 1 atau 2 yang mau melestarikan. Nah, dari sini kita akan belajar di dalam Al-Quran apa pendapat Al-Quran tentang perilaku manusia yang merusak ini. Oke, kita lihat ayatnya. Lanjut. Kerusakan alam akibat perbuatan manusia. Nah, ini kita sudah
melihat dari video tadi kita sudah lihat kerusakan yang kita timbulkan seperti plastik, kemudian hutan yang sudah gundul, kemudian banjir yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau ada kemarau ya kemaraunya sangat panjang. Nah ini ada ayat, ternyata ada ayat Al-Quran tentang kerusakan alam akibat manusia. Saya minta satu anak untuk membacanya. Maaf. Siapa? Tria. Ya silakan Mbak Tria. Ya, terima kasih. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Ini kelihatan enggak? Kelihatan ya? Tak gila kok. Bima kasabat aidin nasi. Zaharal fasadu, telah tampak. Apa yang tampak? Al fasadu. Al fasadu itu kerusakan. Fil barri. Barri itu darat apa di laut? Darat. Kemudian wal bahri, bahri laut. Bima kasabat aidinas, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, perbuatan tangan kita, perbuatan tangan kita. Contohnya kita membangun gedung. Kita membangun gedung bahannya dari apa? Pertama dari pasir. Pasir kita ambil dari gunung. Kemudian ada batu, kita ambil dari gunung. Terus ada kayu, kita ambil dari hutan. Kemudian ada apa lagi? Besi. Besi kita ambil dari dalam tanah. Besi kita ambil dari dalam tanah. Nah, jika semua kita ambil, kita gunakan, kemudian tanpa pengendalian yang cukup, apa yang terjadi di bumi? Rusak. Nah, contohnya batu kita ambil, apa yang terjadi? Ya, gunungnya akan hilang. Gunung itu sebagai paku bumi. Jadi bumi dipaku menjadi kuat, tahan dengan contohnya gempa dan seterusnya. Kemudian kayu kita ambil buat rumah, buat alat bangunan dan seterusnya. Akibatnya apa? Gundul. Kalau hutan gundul yang terjadi apa? Longsor di daerah atas, longsor di daerah bawah, banjir. Terus nanti kita nyalahin Tuhan. Ya Allah Gusti, kenapa dikasih banjir? Ya karena salah kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah benar juga. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Liyudhiqahum, untuk mereka rasakan ba'dal ladzi amilu, sebagian apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Jadi untuk pelajaran kita melakukan kerusakan di bumi, ya akan kembali kepada kita. La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maksudnya kembali ke jalan yang benar di sini apa?
tidak merusak. Walaupun kita menggunakan alam untuk kepentingan manusia, tapi harus seimbang dengan kita melestarikannya. Jadi harus ada ukuran. Kita menebang pohon, kita ya juga harus menanam pohon. Nah, orang-orang yang menggunakan pohon itu rata-rata tidak ada yang menanam pohon, tidak ada. Nah, kita lanjutkan. Larangan merusak alam. Nah, ternyata ada larangan kepada manusia untuk merusak. Nah, ini ada ayat lagi, tolong bacakan. Siapa yang mau membacakan? Apa saya tunjuk? Siti Nurul. Ya, silakan. Khaufan wa tama'an. Riyaha Bushram baina yaday rahmati. Suknahu la'allakum tadhakkarun. Artinya ini, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaiki, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima. Khaufan itu takut akan tidak diterimanya doa kita. Kemudian dan harapan untuk dikabulkan. Jadi orang ini adalah salah satu ayat untuk mengajarkan cara kita berdoa. Ada dua perasaan sekaligus kita rasakan. Yang pertama khaufan. Khaufan itu takut tidak dikabulkan. Walaupun sudah dijanjikan bahwa doa kita itu tetap akan dikabulkan, tapi sebagai manusia kita ada was-was, ada kekhawatiran akan tidak dikabulkannya. Kemudian sekaligus juga berharap akan dikabulkan. Jadi perasaan takut tidak dikabulkan dan berharap dikabulkan itu menjadi satu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Berapa lanjut. Oke, jadi dalam diskusi ini caranya kalian boleh cari di googling, boleh apa saja kerusakan yang ada di bumi dan cara penanggulangannya, boleh cari di googling atau cari di buku, silahkan. Ini satu kelompok goleki kerusakan apa wae, yo goleki telu lah. Terus kelompok sini goleki penanggulangannya minimal telu lah. Iki kok jawab pertanyaan. Laut, yang di laut keji.
Wes, kena wes. Bisa. Nah, wes kita lanjut. Sudah? Oke. Dari kelompok B, saya ingin pendapat kalian. Apa yang terjadi? Apa kerusakan yang terjadi di bumi? Silakan siapa yang ngomong. Banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, ya. Banjir, tanah longsor, kebakaran hutan itu salah satu dari beberapa contoh kerusakan. Ada tambahan? Apa? Kerusakan di laut? Nelayan sulit mencari ikan. Apakah termasuk? Termasuk ya, karena pencemaran yang ada di laut mengakibatkan kotornya air laut, kemudian ikan susah hidup di sana. Oke, bagus. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan manusia? Kelompok C, kelompok 3. Rajin membersihkan saluran air, menjaga lingkungan sekitar. Manusia seharusnya tidak melakukan perkebunan secara legal. Cara untuk menanggulangi ini melakukan adalah melakukan regulasi dan mengurangi efek penggunaan rumah kaca. Oh ya, oke, bagus sekali. Itu dampak dan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Oke, kita lanjut. Nah, dari ayat ini, dari ayat Ar-Rum ayat 41 sampai 42, isinya tentang apa? Kerusakan alam akibat tangan manusia. Kemudian yang ayat ini ayat 56 sampai 58 surah Al-A'raf. Tentang apa? Larangan merusak alam. Terus ini wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Nah, itu. Kemudian rangkuman. Nah, setelah apa yang kita pelajari dari pertama sampai sekarang, ini rangkumannya. Yang pertama, tolong bacakan Mbak Siti. Ya, Allah melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Contohnya, memegang terus fasad artinya kerusakan. Kerusakan ya longsor, ya banjir, dan sebagainya. Fasad di dalam agama dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berbuat maksiat. Contohnya sekarang di media sosial yang sangat bebas, banyak sekali hal-hal yang maksiat. Jadi kita harus menahan diri dari itu semua. Kemudian tindakan merusak keturunan adalah dengan melakukan salah satu yang merusak keturunan itu adalah dengan berzina. Maksudnya orang yang zina itu merusak ini bapaknya sopo kan tidak jelas. Bapaknya siapa kan jelas itu maksudnya. Kemudian ciri utama orang munafik adalah suka membuat kerusakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang banyak dan makhluk yang lain. Maksudnya orang-orang yang merusak bumi itu bukan hanya mereka yang menerima akibatnya, tapi kita juga orang-orang yang tidak merusak itu juga akan merasakan akibatnya. Oke, selanjutnya kita akan
melakukan evaluasi. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran, saya akan ngasih uji kompetensi. Jadi ini kalian kerjakan uji kompetensi ini, nanti dikerjakan. Nah, selanjutnya itu nanti buat tugas minggu depan. Setelah itu apa terusan? Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Bagaimana cara menyadarkan manusia agar tidak melakukan kerusakan? Oke, cara agar manusia itu sadar. Cara agar manusia sadar untuk tidak merusak di bumi. Oke, kita berpikir bersama. Apa yang dilakukan kita yang sudah sadar bahwa merusak alam itu tidak boleh, kita harus melestarikannya. Nah, untuk menyadarkan manusia, yang pertama sosialisasi. Walaupun kepada orang yang terdekat, kita tidak usah jauh-jauh kepada petinggi pejabat atau orang-orang yang melakukan kerusakan. Kita yang paling dekat dulu, atau dengan dari diri kita sendiri. Yang pertama, mengajak teman-teman atau saudara untuk menanam pohon di sekitar rumah, kemudian mengajak berperilaku bersih lingkungan. Jadi membuang sampah pada tempatnya, kemudian tertib dan rapi. Itu ada yang punya usulan? Apakah sudah cukup seperti itu? Ya. Itu sudah cukup? Oke. Nah, dari sini, oke, untuk mengakhiri, sebelum kita akhiri dengan salam, kita berdoa dulu dengan baca alhamdulillah. Demikian, kurang lebihnya saya minta maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.